bersyukur Tuhan buat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kami adalah hari ini Tuhan, semua karena Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh tiba tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan menaikkan setiap pujian dan sembah kami yang paling terbaik buat Engkau. Kami mau Tuhan nyatakan dari dalam hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan nyatakan dan iman kami Tuhan. Untuk menyatakan Tuhan dan segenap hidup kami Tuhan. Bertahtalah Tuhan di tempat ini Yesus. Berhadiratlah Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang berkenan bagi Engkau. Menjadi ibadah yang luar biasa Tuhan. Beracara Tuhan atas ibadah ini. Yang berkati Tuhan, yang urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam segala pujian dan kemuliaan bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Mari kita sembah dengan segenap hati kita yang paling dalam. Haleluya.
Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya
segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkatalah Tuhan atas kami Tuhan tempat ini Tuhan. Biarlah perkenan-Mu turun Tuhan buat kami umat-Mu Tuhan yang percaya Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau lebih lagi bersukacita dalam Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi mengangkat puji dan sembah kami di dalam-Mu Tuhan. Nyatakanlah Tuhan kuasa tempat ini. Berhadiratlah Tuhan tempat ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari semua umat yang percaya kita sambut Tuhan kita Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya, beri sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Yuk semangat memuji Tuhan, kita mau memuji. Amin. Dia panggil nama saya.
kita, persiapkan setiap hati kita, pikiran kita, roh kita untuk tertuju pada Tuhan. Mari rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan-Mu Yesus. Kami juga mau Tuhan jadi hamba-Mu yang berkenan Tuhan. Kami juga mau jadi hamba yang setia dan taat kepada-Mu Tuhan. Beri kami hati seperti Engkau. Beri kami kaki Tuhan untuk dapat melangkah dalam rencana-Mu. Beri kami tangan-Mu Tuhan untuk melakukan segala perkara yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Buka hati kami Tuhan, jamah hati kami, lawat setiap kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Dengan segenap hati kita nyatakan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hamba-Mu untuk maju ke depan. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan
Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikan kami ya Tuhan. Haleluya. Untuk melakukan tugasku, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikan kami Tuhan, berikan kami hati yang seperti Engkau ya Yesus. Tanganmu untuk melakukan tugasku, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu pagi hari ini. Engkau melawat setiap kami. Engkau memenuhi hati kami dengan sukacita. Engkau memenuhi hati kami dengan damai sejahtera. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang maha hadir. Dan Engkau Allah yang terlebih rindu untuk setiap kami anak-anak-Mu diberkati. Menikmati berkat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih, kami sungguh bersyukur Engkau terus beracara di tempat ini. Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam ibadah pada pagi hari ini. Kuasa ibadah yang boleh dirasakan oleh setiap jemaat-Mu. Setiap kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Untuk kami Tuhan boleh mendengar isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang terus memperbaharui hati kami, memperbaharui hidup kami Tuhan, menjadikan kami hamba-Mu yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk pemimpin pujian, pemain musik, Lewi yang boleh melayani kita semuanya di pagi hari ini. Shalom. Apa kabar? Sehat nggih? Doa saya Bapak Ibu Saudara semuanya sehat. Sehat jasmaninya, sehat jiwanya, baik-baik saja. Rohaninya pun baik-baik saja. Ada sukacita nggih? Puji nama Tuhan, mohon maaf saya minum dulu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, di minggu terakhir di bulan Juni kita belajar bersama-sama tentang hati hamba. Dan nats kita untuk bulan ini adalah di Markus 9 ayat yang ke-35. Oke. Jericho
boleh yang barusan nggak bisa? Belum, belum. Sambil di IDL ya. Terima kasih. Markus 9 ayat yang ke-35. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan, perintah Tuhan Yesus itu kalau kita cermati Bapak Ibu Saudara, hampir semuanya itu mendobrak apa yang menjadi ajaran dunia, perintah dunia. Benar enggak? Kalau dunia berlomba-lomba ingin menjadi yang terkemuka, ingin menjadi yang terpandang, disanjung orang, dilayani. Namun perintah Tuhan, ajaran Tuhan Yesus bertolak belakang. Karena di sini perintah Tuhan Yesus kalau kita ingin menjadi yang terkemuka, kita harus melayani. Ketika kita ingin menjadi yang terbesar, kita harus perintah Tuhan, kita harus menjadi yang sebaliknya, yang bahkan yang tidak dipandang. Banyak dari perintah Tuhan yang sangat bertolak belakang. Ketika orang membenci kita bukan hanya membalas, mengasihi mereka, bahkan kita mendoakan. Kalau takaran dunia itu 100%, takarannya Tuhan Yesus lebih dari 100%. Karena itu bukan sistem dunia Bapak Ibu, yang Yesus ajarkan itu adalah sistem kerajaan sorga. Jadi saat ini kita dilatih dan terus dilatih untuk terus memperbaharui hidup kita. Diajari cara hidup kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi nanti kita nggak kaget ketika di surga nanti. Pengennya ke surga nanti. Dan sementara yang Tuhan ajarkan itu bertolak belakang, tetapi kita harus melakukannya. Kita harus melakukan perintah Tuhan. Dan berbicara tentang hati hamba, ini pelajaran yang next level, levelnya naik lagi. Semakin hari jemaat di Gereja Petoran, GBS Petoran semakin hari semakin naik levelnya. Tidak hanya berbicara tentang berkat, namun berbicara tentang ini loh, pembaruan hati. Dan seringkali firman Tuhan ketika berbicara tentang kedewasaan rohani, tentang karakter building, pembentukan karakter, itu memang ya mengikis daging kita, ngiris daging, karena melawan diri, melawan daging kita. Dan hati hamba ini pelajaran yang luar biasa dan kita mau belajar bersama-sama. Karena apa? Karena yang pertama, hati hamba itu bukan berbicara masalah posisi, tetapi masalah sikap hati.
Hati hamba itu bukan berarti terus kita harus menjadi budak. Kalau di sini dikatakan hamba itu budak, servant, slave, hampir sama semua. Pelayan, sekalipun dolos itu kedudukannya rendah sekali. Tetapi itu sama Bapak Ibu. Diperlakukan seperti keset budak itu. Kalau pakai dulos itu diperlakukannya sama seperti keset. Kalau kemarin sempat saya bagikan di hari Kamis itu, kalau seorang budak tuannya tuannya kedinginan, budak di zaman Romawi itu, tuannya berhak kok belah perutnya budak, terus nggo kungkum sikil. Itu boleh, karena budak itu tidak memiliki hak apapun. Hati hamba bukan berbicara tentang masalah posisi. Kita enggak harus jadi budak orang lain, tetapi ini masalah sikap hati. Jadi sekalipun Bapak, Ibu, Saudara semuanya memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki berkat yang melimpah secara finansial yang Tuhan berikan, memiliki kemampuan yang mungkin lebih dibanding orang lain, namun hati hamba harus ada di dalam setiap hati orang percaya. Mau sugihmu kayak apa, kalau kamu percaya Tuhan, kamu mengasihi Tuhan, hati hamba itu harus ada di dalam hati kita. Mau pinternya kita kayak apa, kita memiliki kuasa. Ketika seorang memiliki hati hamba, dia akan menggunakan kekuasaannya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, esensi dari hati hamba itu adalah hidup serupa dengan Kristus. Ini hari Kamis dibagikan oleh Omusi di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Karena apa? Kenapa kita harus memiliki hati hamba? Karena hakikatnya, esensinya ini adalah hidup orang percaya yang harus dimiliki orang percaya untuk memiliki hidup sama seperti Kristus hidup, yang sudah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan terlebih mau mati untuk menebus dosa manusia. Itu yang Yesus lakukan. Tuhan Yesus itu mengosongkan dirinya, dalam artian menanggalkan seluruh atribut kealahannya. Dia mengambil rupa seorang hamba, yaitu rupa manusia. Dia tidak ngeman-ngemani apa yang ada di dalam dirinya, tetapi mau mengambil rupa seorang hamba. Jadi esensi mengapa kita harus memiliki hati hamba, kecil sekali ya, saya nggak kelihatan. Hah? Apa? Ganti yang satunya aja. Dan yang ketiga, hati hamba adalah kerelaan Bapak Ibu Saudara. Hati hamba adalah kerelaan dari diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk melayani. Karena hamba itu tidak akan mungkin lepas dari apa yang namanya melayani. Melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Kalau dikatakan Tuhan kita siapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang agung, yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Namun aplikasinya ketika kita ada di dalam dunia, apa yang menjadi pekerjaan Tuhan itulah yang akan kita kerjakan. Sehingga ketika kita melakukan pelayanan, kita melayani itu merupakan kerelaan hati kita. Kita yang memberikan diri kita untuk kita mau melayani Tuhan dengan cara melayani sesama. Dan
Yang menjadi ironisnya, Bapak Ibu Saudara, ketika dunia berlomba-lomba untuk menjadi yang terkemuka, menjadi pribadi-pribadi yang dilayani, ini sekarang merambah ke dunia gereja. Bisa sudah di-download ya? Oke. Ini merambah ke gereja Bapak Ibu Saudara. Bagaimana banyak orang-orang Kristen, saya nggak ngomong orang percaya, karena orang percaya nggak mungkin minta dilayani, tapi pasti memiliki hati untuk melayani. Kalau orang Kristen belum jaminan, karena Kristen tidak menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang ada di dalam gereja, mereka masih memiliki pola pikir yang salah. Dan ini sebuah ilustrasi bagaimana jemaat yang diibaratkan sebagai jemaat kapal pesiar atau kapal perang. Boleh diputarkan, siapa yang pegang, Mbak Dita atau Mas Jericho? Banyak orang Kristen menganggap gereja itu ibarat kapal pesiar. Cantik ya kapal pesiar, indah, megah. Apakah pertunjukannya dalam gereja itu cukup memukau? Kan seperti itu dalam kapal pesiar. Apakah saya terhibur? Seberapa nyaman kita ada di gereja? Seberapa baik kita bisa dilayani, dijamu, diperlakukan. Padahal seharusnya hidup orang percaya itu ibarat di kapal perang yang siap dilatih dan diperlengkapi. Siap sedia dan berdiri teguh. Berkontribusi dan berdedikasi. Tunduk kepada Sang Komandan Agung. Saling mendukung, saling menopang. Hati untuk yang terhilang dan rela berkorban. Nah, pilihannya ada di Bapak Ibu Saudara semuanya. Mau jadi di kapal pesiar atau di dalam kapal perang. Karena belajar tentang hati hamba itu enggak ada reward Bapak Ibu. Enggak ada hadiah. Kita memiliki hati hamba. Saya belajar, nanti saya bagikan, soalnya ada beberapa poin. Seperti apa hati hamba itu? Kita belajar bersama-sama. Yang pertama, Koko Jerry nggak bisa yang PowerPoint-nya itu PDF. Nggak bisa ya yang saya kirim, soalnya saya kurang jelas. Yang merah, PPT-nya yang merah. Tadi soalnya saya kesusu yang bikin ini. Yang pertama seperti apa hati hamba itu? Yang pertama adalah mengabdi hanya pada satu Tuhan. Amin. Lukas 16 ayat yang ketiga. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Lukas 16 ayat yang ketiga. Iya ya, Lukas 16, coba dibacakan Lukas 16 ayat yang ketiga. Oh bukan.
Lukas 17 ayat yang ke-9. Coba. Lukas 18 ayat yang ke-13. Lukas 18 ayat yang ke-13. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara. Bukan. Ya. Mana Opa? Tolong Opa. Saya enggak kelihatan pakai Alkitab. Yang tolong dibacakan. Tolong dibacakan aja. Minta tolong. Tak seorang pun dapat, Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Yang pertama kita, Lukas 16 ayat yang ke-13. Ya, maaf saya kalau baca Alkitab yang ini kurang terlihat. Dikatakan di sini kita mengabdi kepada Allah dan Mamon. Mamon itu kekayaan Bapak Ibu. Kekayaan, harta, itu keuntungan, keserakahan itu adalah mamon. Dan saat ini hati hamba adalah hati yang mengabdi hanya kepada Tuhan, satu Tuhan, tidak boleh lebih. Karena tidak mungkin bisa orang itu berlaku adil Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin akan memperlakukan, pasti ada yang jomplang salah satunya, lebih salah satunya. Dan menjadi pertanyaan buat kita saat ini, kepada siapa kita mengabdi? Apakah kita bandingkan Tuhan itu dengan pekerjaan kita? Apakah kita membandingkan Tuhan itu dengan keluarga kita? Apakah kita membandingkan Tuhan itu dengan apa yang saat ini kita ingini? Apa yang saat ini menjadi keinginan kita, ambisi kita? Itu yang saat ini dipertanyakan di dalam setiap hati kita. Apakah kita hanya memiliki satu Tuhan? Dan pastikan itu adalah Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan kita. Karena mamon saat ini bisa berbicara apapun, pekerjaan, pelayanan, keluarga, apapun itu Bapak Ibu, kesenangan kita. Ini yang menjadi pertanyaan kita, mengabdi hanya pada satu Tuhan. Jangan pernah bandingkan Tuhan dengan apapun. Tuhan diversuskan dengan apapun. Karena Tuhan adalah yang utama dalam kehidupan kita. Dan satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai hal-hal yang lain itu mengendalikan hidup kita. Bahkan permasalahan kita pun bisa menjadi tuan kita Bapak Ibu. Karena di dalam pikiran kita, hati kita dia bertata. Kekhawatiran yang ada di dalam hati dan pikiran kita mengendalikan hati kita. Sehingga terus yang kita pikirkan masalah kita, yang menjadi pikiran kita adalah apa yang kita maui. Itu saja. Sampai Tuhan terlupakan. Sampai Tuhan di nomor yang kesekian. Ini yang harus kita cek
di dalam hati kita. Siapa yang menjadi Tuhan kita? Sekolah itu juga bisa menjadi Tuhan kita. Sangke studi sungguh-sungguh sekolah sampai lupa untuk kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar hati hamba adalah hati yang selalu memiliki tahu tugas utama kita, yaitu taat kepada tuannya. Seorang hamba kalau enggak taat kepada tuannya, itu hamba apa ya? Hamba kewanen, kalau saya bilang kewanen banget gitu ya. Tuhan Yesus memuji hati seorang perwira di Kapernaum. Ketika hamba dari perwira ini sakit, perwira ini datang kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan. Seorang perwira loh. Perwira itu bisa kok ngomong di bawahane, Pak D, Mas, tolong panggil ke Tuhan Yesus, panggil ke Yesus datang ke sini. Wong dia itu adalah orang yang berjasa dalam sebuah negara. Ya iyalah, mempertahankan keamanan negara. Dia bisa nyuruh, panggil Tuhan Yesus kemari. Dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk melakukan hal itu. Tetapi seorang perwira tadi datang kepada Tuhan Yesus memohon kesembuhan. Bukan buat bojonya, bukan buat anaknya juga, ini buat hambanya. Makanya Tuhan Yesus katakan tidak ada iman yang sebesar ini. Pujian yang luar biasa, seorang yang memiliki kedudukan tapi mau merendahkan dirinya datang kepada Yesus. Tuhan Yesus yang hanya anak seorang tukang kayu didatangi. Dan bukan hal itu saja, tetapi ketika Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya perwira tersebut, perwira tadi ngomong, Tuhan tidak usah datang ke rumahku, sama seperti aku ketika memerintah bawahanku. Tuhan ngomong aja, hambaku pasti sembuh. Itu yang dilakukan Bapak Ibu. Itu bukan hal yang mudah loh Bapak Ibu, untuk orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki kekuasaan untuk ngomong seperti itu. Tuhan perintahkan saja. Naaman masih ingat ketika punya sakit kusta, dia dapat sakit kusta, diperintahkan untuk mandi ke sungai Yordan, sungai yang kotor. Dia seorang panglima Bapak Ibu, dia marah, gak mau ngopo ndak ke sungai ini kotor. Mbok diapa kayak dipegang kayak apa diapa, bahkan bertemu aja enggak. Itu yang dilakukan seseorang yang berkuasa. Oleh sebab itu dikatakan kan, mengapa hati hamba itu bukan berbicara tentang posisi, tapi sikap hati Bapak Ibu. Amin. Perwira di Kapernaum adalah contoh ketaatan yang dimiliki seorang hamba kepada tuannya. Di dalam Efesus, saya dibukakan aja, Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah.
dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ini kemarin di bulan Mei, ketika kita melakukan sesuatu, janganlah kita melakukan seperti manusia, tapi lakukanlah seperti untuk Tuhan. Itu yang dilakukan. Ini adalah hati seorang hamba, Bapak Ibu. Jadi sekalipun kita melakukan segala sesuatu itu tidak diketahui orang lain, kebaikan kita tidak diketahui oleh orang lain, apapun yang kita kerjakan itu tidak diketahui oleh orang lain, tetapi kita mau melakukannya sama seperti untuk Tuhan, karena Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Mungkin kerajinan kita berdoa nggak dilihat Tuhan, dan nggak perlu dipamer-pamerkan orang, oh aku gini-gini, enggak, tapi Tuhan yang tahu. Kebaikan kita sekalipun enggak dilihat orang, hanya Tuhan yang tahu, dan tetap lakukan itu. Dan tidak dengan mulus kita melakukan tugas pelayanan kita. Enggak mulus-mulus aja ketika kita melayani Tuhan, karena banyak tantangan, banyak rintangan. Namun pandang Yesus saja. Biar Tuhan sendiri yang mengetahui apa yang menjadi isi hati kita. Kita melakukannya dengan tulus dan melakukan yang terbaik. Dan yang ketiga, kita belajar memiliki tanggung jawab dalam setiap tugas yang Tuhan berikan. Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-30 ini adalah cerita tentang hamba dengan talenta yang seorang tuan berikan kepada 3 hambanya, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Dan dari sini kita belajar bagaimana hati hamba itu adalah hati seorang hamba yang melakukan tugas, tanggung jawab, responsibility yang Tuhan berikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Sekalipun mungkin pelayanan yang kita kerjakan atau perbuatan yang kita lakukan itu tidak dipandang oleh orang, bahkan diremehkan oleh orang. Hah? Apa pelayanan persii gereja? Hah? Apa doa toh? Kan nggak terlihat. Sepele. Lihat bungkus permen di gereja. Kalau kita memiliki hati hamba, kita tahu gereja ini kepunyaan Tuhan kita. Kita akan tahu, ono sampah di jiko. Ini sepele aja. Seorang hamba juga akan peduli akan setiap pekerjaan tuannya. Enggak peduli, bukan masalah peduli, ini bahkan menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab dari hamba tersebut. Karena dia sudah memberikan diri. Ingat, yang kita tanamkan adalah hati hamba itu adalah hati yang memberi diri. Hati yang rela dan tulus hati yang kita tanamkan di sini. Hati hamba itu seperti itu. Kita melakukannya dengan sepenuh hati kita. Kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Kita nggak melakukannya untuk Pak Pendeta, enggak. Kita nggak melakukan untuk bos kita, enggak. Kalau kita tanamkan hati hamba ini dimanapun loh Bapak Ibu Saudara, dimanapun, bukan hanya di gereja. Yang keempat, kita belajar
memuliakan Tuhan dan bukan diri sendiri. Hati hamba adalah hati yang bukan berbicara tentang diri sendiri, Bapak Ibu, tetapi tentang bagaimana pekerjaan kita ataupun apa yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Saya ini orang yang sebenarnya susah senyum, tapi kalau sudah senyum, sudah ketawa, ngakak-ngakak. Saya itu kalau saya pernah pas masih gadis, masih remaja gitu, suka dibilangi sama tetangga kiri kanan gitu. Wong ibu ewe grapia era umum anak ewe meletek orang, tahu meletek, senyum gitu. Padahal saya ini nek sudah kenal ya biasa ya ketawa-ketawa, tapi kata orang yang baru mulai ketemu saya, saya itu orangnya jutek. Tapi setelah kenal, enggak iya. Tapi kesannya jutek. Saya ketika pas itu dikatain kayak gitu, lah ya orangnya sendiri-sendiri kok. Orangnya sendiri-sendiri, ibuku meh grapyak, aku ra grapyak ya wis no. Itu dulu Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang saya malu kalau saya enggak papasan sama orang tetangga kiri kanan itu enggak ngasih senyum gitu, saya isin. Sangke seneng yang guyang-guyu, saya dikira orang sinting. Nah Mbak Marni kira agak stres tau lah apa sering guyu-guyu dewe. Saya mesti monggo Bu, monggo Pak gitu. Saya mikirnya apa Bapak Ibu? Toh juga enggak rugi itu. Saya senyum, wong senyumnya yang ngasih Tuhan. Saya nyapa omongan saya yang ngasih Tuhan gitu. Jadi monggo Pak, monggo Bu. Kalau saya nggak nyapa berarti saya ini lagi ngelangut pikirannya neng ngendi atau matanya nggak kelihatan. Memang nggak terlihat pas itu, nggak sengaja. Tapi kalau saya ketemu pasti, halo Bu Nino padahal nggak tahu saya tadi beli pepaya ya. Bu Nino, Mbak Anggra. Padahal bisa saja saya cuek aja, Bu Nino nggak lihat saya, enggak. Saya samperin, halo Bu Nino, beli apa? Sudah habis Bu payeknya. Enak ya Bu? Ya, hati hamba, kita belajar apa yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan, enggak? Atau memuliakan diri kita sendiri. Hati hamba itu bukan hati untuk memikirkan diri sendiri, bukan berbicara tentang diri sendiri, mboten Bapak Ibu. Seorang yang melayani di depan mimbar, memimpin pujian, wah melihat jemaat Tuhan, wah haleluya, wah itu pasti karena aku. Mboten, enggak seperti itu. Oh lihat kalau aku yang mimpin pujian semua bersorak-sorai, bersukacita, enggak boleh mikirkan semuanya itu. Karena seorang hamba, orang yang memiliki hati hamba adalah semua yang kulakukan semuanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Sebaliknya, aduh aku tidak mau salah, aku tidak mau melakukan, aduh cek hati kita. Kalau hati kita, aku melakukannya buat Tuhan, kenapa harus takut? Karena kita melakukannya buat Tuhan. Ah lho kuwi wae. Intinya apapun yang kita lakukan, cek hati kita. Apakah yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan atau tidak? Itu adalah hati hamba. Yang berikutnya, bukan penghargaan dan pujian, tetapi kasih karunia. Ini yang saya mau bagikan tadi Bapak Ibu. Hati hamba, ketika kita memiliki hati hamba, itu kita nggak dapat apa-apa. Dalam artian kita tidak, di dalam hati kita itu
tidak memiliki motivasi untuk dipuji ataupun diberikan penghargaan. Boten Bapak Ibu. Jangan pernah, hati hamba itu tidak pernah memikirkan hal itu. Lukas 17 ayat 7, minta tolong. Lukas 17 ayat yang ke-7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya dan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Di sini dikatakan tidak berguna itu bukan berarti kita menjadi hamba-hamba yang useless, yang tidak berkontribusi, tidak berdedikasi. No, kita berharga. Kita berharga di mata Tuhan. Kita hamba-hamba yang memiliki kuasa karena kita hambanya Tuhan. Tetapi jangan ada dalam diri kita itu motivasi untuk sebuah penghargaan, untuk sebuah pujian. Karena Bapak Ibu kuncinya ini, kita melakukan, di sini dikatakan kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Hati hamba itu adalah hati yang penuh dengan kerelaan untuk melayani sebagai wujud syukur kita karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita, menjadi pelayan kita, memberikan dirinya, memberi diri. Tuhan itu memberi diri, mati di kayu salib untuk kita. Sudah melayani kita sampai dengan nyawanya diberikan kepada kita. Itu adalah wujudnya, wujud pelayanan Tuhan sampai seperti itu. Sehingga apa yang kita lakukan saat ini, apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita, itu adalah wujud syukur kita karena kasih karunia daripada Tuhan. Kemarin saya ngomong sama Omu si curhat-curhat, berkat hati hamba itu apa ya? Ternyata sebaliknya Bapak Ibu, kita itu sudah diberkati dulu oleh anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib. Oleh sebab itu kita memberikan hidup kita, memberikan seluruh totalitas hidup kita ini sebagai persembahan, termasuk memiliki hati hamba ini sebagai wujud syukur kita karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Itu yang kita mau pelajari bersama-sama. Berkatnya apa? Berkatnya sudah kita terima. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib melayakkan setiap kita untuk boleh melayani Dia. Jadi melayani itu adalah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita melayani itu enggak dengan tangan kosong Bapak Ibu. Kita melayani dengan kuasa yang daripada sorga, dengan pimpinan Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Oleh sebab itu mari bersama-sama memiliki hati hamba sebagai rasa syukur atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita memiliki hidup sama seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Itu yang menjadi
tujuan dari memiliki hati hamba. Siap? Hati hamba bukan untuk dilayani tapi melayani. Siap? Dimanapun kita berada, milikilah hati hamba. Mau dimanapun dalam keluarga kita, di sekolah kita, di pekerjaan kita, kita mau belajar untuk terus memiliki hati hamba. Berat iya, tapi Roh Kudus memberikan kemampuan dan kekuatan. Puji nama Tuhan, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku, sebab Kau Tuhan yang melihat setiap hati kami Tuhan. Kau bukan Tuhan rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Biar jemaat saja yang memuji Tuhan. Yang melihat rupa, Kau bukan. Ya Tuhan, ini kerinduan kami ya Yesus.
Biar Engkau dapati setiap kami memiliki hati yang seperti Engkau. Hati yang mau melayani. Hati yang terus Tuhan Yesus memuliakan Bapamu yang di sorga. Hati yang taat kepada Tuhan kami yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukan perintah-Mu Tuhan. Memiliki hati hamba. Engkau bentuk setiap kami. Engkau perbaharui hati kami Tuhan Yesus. Biar hati hamba Kau temukan di dalam setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Engkau temukan di dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus termeterai di dalam hati kami. Firman-Mu menguatkan kami Tuhan Yesus, membentuk kehidupan kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terima blessing ini pada pagi hari ini. Dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami. Hati hamba Kau taruh di dalam kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan. Diberkati dengan kegiatan Anda hari ini. Haleluya.
saudara sekasih pada saudara pada bulan Juni hati hamba. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya bahwa hidup kita karena anugerah Tuhan dan hidup kita selalu disertai oleh Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, tema bulan Juni ini yaitu hati hamba. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah melalui setengah tahun di tahun 2023. Dan di tahun 2023 gereja kita memiliki tema yaitu bertumbuh dan berbuah. Untuk memasuki bulan ke-6 ini, gereja kita mengambil tema yaitu hati hamba. Bertumbuh dan berbuah harus memiliki hati hamba. Belajar dari keteladanan Tuhan Yesus. Di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 35, firman Tuhan katakan bahwa lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ini merupakan teladan Yesus. Dia datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk melayani kita harus memiliki hati hamba. Untuk berbuah dan bertumbuh kita harus memiliki hati hamba. Oleh sebab itu di bulan Juni ini kita akan bersama-sama menggali lebih dalam, berbicara tentang hati hamba. Saya undang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Haleluya. Bapak Ibu, satu pengumuman untuk Bapak Ibu Saudara. Besok hari Minggu kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ada apa? Perjamuan kudus. Dan besok hari Minggu akan ada tamu dari Jakarta, Bapak Obaja Bimo. Jadi saya sangat mengharapkan Bapak Ibu bisa hadir dalam ibadah ini untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, bersekutu bersama dalam ibadah perjamuan kudus. Setuju, J? Setuju? Nggak ada suaranya, Pak Ishak dan Mas Dimas. Setuju? Puji nama Tuhan. Jadi besok hari Minggu yang melayani siapa? Bapak B.O. Baja Bimo Kusumonegoro. Ya, jadi Bapak Ibu bisa hadir, dan saudara-saudara kita yang tidak hadir pada pagi hari ini, ayo minta tolong saudara bisa kontak di WA dan diingatkan. Saya akan mengingatkan kembali untuk di grup kita ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, banyak pengajaran-pengajaran saat ini yang membuat bingung. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa GPS Pintu Iman tetap sesuai dengan Alkitab. Setuju? Pasti. Jadi Alkitab yang murni, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya Sang Juru Selamat. Yang kedua, Alkitab adalah firman Allah. Jadi
yang kita imani. Tritunggal adalah dasar juga. Jadi kita meyakini, mengimani. Kalau sudah melenceng, saya mohon diingatkan Bapak Ibu, kalau saya melenceng dari pengajaran-pengajaran sesuai Alkitabiah, saya minta supaya ditegur, supaya saya diberikan nasihat. Tetapi yang pasti bahwa ketika kita mengandalkan firman Tuhan yang ya dan amin, kita akan tegak lurus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada hal-hal yang tidak baik, tidak yang berkenan, silakan hubungi saya, silakan kontak saya akan berikan informasi sejelas-jelasnya. Begitu Bapak Ibu, setuju ya? Puji nama Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menutup doa pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang sudah disampaikan Ibu Anggra mengajarkan kita untuk kita memiliki hati hamba. Hati yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika kita memiliki hati hamba. Dan ketika kita memiliki hati hamba, hanya Yesus saja yang ditinggikan. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Amin. Dan seisi sampai akhir hidupku Tuhan, hidupku Tuhan, ku mau setia ku ini keluargaku Tuhan, keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku isi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu. Aku bahagia, ku bahagia jadi keluarga Allah. Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji akan menutup doa dan doa berkah. Ini keluar dan lindungi semua, isi rumahku, hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini tekad hati kami, Tuhan. Kami mau terus melayani Engkau sampai akhir hidup kami. Karena hanyalah Engkau-lah Tuhan, sumber kehidupan kami, sumber segala-galanya di dalam hidup kami.
Ajar kami, Tuhan, terus memiliki hati hamba, bersikap sebagai hamba di hadapan Engkau. Untuk kami terus melayani Engkau dan melayani sesama kami. Kami terus membangun kehidupan kami, agar semakin hari Kristus semakin nyata di dalam hidup kami. Kristus semakin dimuliakan dalam hidup kami. Karakter Kristus semakin nyata di dalam hidup ini, Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak jiwa. Karena kebesaran seorang hamba bukan seberapa banyak yang diperintah, tetapi seberapa banyak yang dilayani. Ajar kami terus melayani dan melayani, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan Tuhan telah sampaikan dalam setiap hati kami umat-Mu, agar kami terus mengasihi Engkau. Tuhan, terima kasih, berkati hamba-Mu Ibu Anggra, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Pakai setiap kami semua yang kami ada di hadapan Tuhan, untuk memakai kami sesuai dengan setiap talenta yang ada di dalam hidup kami. Kami lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang telah hadir pada pagi hari ini. Mungkin di antara mereka ada di dalam pergumulan-pergumulan, ada di dalam, oh Tuhan, himpitan ataupun di dalam tekanan-tekanan di dalam dunia ini. Kami berdoa Bapa surga, biarlah Tuhan tangan kasih-Mu menolong mereka semua. Tuhan, beri kemenangan dalam setiap umat-Mu. Lepaskan yang terikat, bebaskan yang terhimpit, dan berkati semua, sehingga umat-Mu menikmati kelegaan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati juga Tuhan persembahan diakoni yang pada minggu terakhir ini, dan semua persembahan dari pada kemuliaan dan keagungan-Mu dan kesejahteraan daripada umat-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kembalikan dari hari yang Kau tentukan untuk kami kembali menyembah dan memuji Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan sertai perjalanan kami. Tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi orang engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau sekalian damai sejahtera. Ulanglah kasih kepada Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita. Berkat dan berkat kemenangan hari ini, besok, bahkan sampai Yesus datang kali yang kedua, mengangkat kita masuk dalam kemuliaan langgeng selama-lamanya. Terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah diberkati, mari kita katakan sama-sama amin. Selamat ulang